Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAF, resmi menunjuk Hervé Renard sebagai suksesor Roberto Mancini jelang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian itu diumumkan langsung oleh SAF di media sosial Instagram resminya pada Minggu, 27 Oktober 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Hervé Renard ditunjuk untuk menjadi pelatih timnas Arab Saudi pengganti Roberto Mancini yang meninggalkan jabatannya pada Kamis, 24 Oktober 2024, lalu dengan kesepakatan bersama. Pelatih berpaspor Prancis itu akan kembali menukangi tim berjuluk The Green Falcons hingga akhir 2025, dengan opsi perpanjangan hingga Piala Asia 2027. Hari ini, Sabtu, waktu setempat, Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Saudi sepakat dengan pelatih Prancis, Hervé Renard, untuk memimpin tim nasional hingga akhir tahun 2025, dengan opsi perpanjangan hingga Piala Asia 2027, tulis SAF di Instagram resminya, Minggu, 27 Oktober 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Mulai Minggu, 27 Oktober 2024 waktu setempat, Hervé Renard akan mengemban tugas kepemimpinan tim nasional Arab Saudi. Pada November 2024 mendatang, Arab Saudi bersiap melakoni 2 laga melawan Australia dan timnas Indonesia di laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Asia Dunia 2026 zona Asia. Khusus untuk laga timnas Indonesia versus Arab Saudi, dijadwalkan akan berlangsung pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebagai informasi, Hervé Renard sebelumnya pernah melatih Arab Saudi pada 2019 hingga 2023 di periode pertamanya. Pelatih yang kini berusia 56 tahun itu juga pernah memimpin Arab Saudi ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Bahkan secara mengejutkan, Arab Saudi di bawah arahan Hervé Renard sukses mengalahkan juara dunia, Argentina dalam pertandingan pembuka mereka. Argentina sendiri merupakan sang pemenang Piala Dunia 2022 usai menaklukkan Prancis di partai final. Untuk itu, kehadiran pelatih asal Prancis di Arab Saudi tersebut patut diwaspadai oleh timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong dan jajarannya. Juru taktik kelahiran 30 September 1968 itu terbiasa menggunakan formasi 4-2-3-1. Sebuah kejutan besar mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Emil Audero, kiper bertalenta yang kini berseragam Inter Milan, dikabarkan segera dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Keputusan ini tentunya akan menjadi suntikan semangat baru bagi skuad Garuda. Dengan pengalaman bermain di salah satu liga paling kompetitif di dunia, Audero diyakini akan membawa kualitas dan pengalaman yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan performa timnas Indonesia di kancah internasional. Kehadirannya di bawah mistar gawang diharapkan dapat menjadi benteng kokoh yang sulit ditembus lawan-lawan Indonesia. Menurut Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, Emil tidak perlu dipantau oleh PSSI untuk proses naturalisasi karena kualitasnya sudah jelas. Emil Audero enggak perlu dipantau. Pemain-pemain diaspora itu, kualitasnya sudah kelihatan. Ini bukan seleksi dan scouting untuk mencari pemain U17. Pemain-pemain seperti Emil MAH enggak perlu dipantau lagi, tegas Arya Sinulinga saat berbicara di Jakarta pada Kamis, 24 Oktober 2024. Emil Audero, yang merupakan kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat, ini telah lama menjadi perhatian PSSI sejak masa kepelatihan Shin Tae-yong. Walaupun saat ini timnas Indonesia sudah memiliki Martin Paes sebagai kiper utama, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan Emil untuk bergabung dan memperkuat skuad Garuda. Arya Sinulinga memberitahu media tentang kiper saat ini. Dia mengatakan bahwa meskipun Emil mungkin menjadi bagian dari tim, kualitas yang ada saat ini sudah sangat bagus. Sebelum musim 2018-2019,
Emil Audero menjadi kiper ketiga Juventus, dan dia menjadi sangat terkenal. Perjalanan karirnya terus berkembang dengan cepat sejak itu. Ia menjadi kiper utama Como 1907, setelah sebelumnya hanya bermain di bangku cadangan. Dengan penampilan gemilang dan konsistensinya di Serie A, dia sangat layak diperhitungkan untuk dimasukkan ke dalam tim timnas Indonesia. Sementara itu, tampaknya komunikasi antara Emil dan PSSI masih sangat awal. Emil terlihat bersalaman dengan Erick Thohir, ketua PSSI, beberapa bulan sebelumnya. Namun pertemuan itu tidak membahas secara langsung mengenai proses naturalisasi. Meskipun begitu, penggemar timnas Indonesia kini mulai mengarahkan perhatian mereka kepada Emil sebagai salah satu pilihan potensial. Arya juga menambahkan bahwa banyak pemain yang kini mulai tertarik untuk membela timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini dilirik banyak pemain. Ada kiper yang tadinya enggak, kini mulai tertarik, ujarnya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa ada banyak peluang bagi pemain-pemain diaspora untuk berkontribusi bagi timnas Indonesia. Kendati demikian, peluang Emil Audero untuk membela timnas Italia tampaknya sangat tipis, mengingat kompetisi di Italia sangatlah ketat. Ditambah lagi ada nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma beserta dua kiper lainnya, yaitu Alex Meret dan Guglielmo Vicario. Akibatnya, dia mungkin lebih tertarik untuk membela timnas Indonesia. Penggemar dan pendukung sepak bola Indonesia berharap proses naturalisasi Emil Audero cepat dimulai. Kehadirannya di tim nasional, terutama menjelang berbagai turnamen internasional yang akan datang, dapat memberikan semangat baru bagi tim Garuda. Emil mungkin menjadi tokoh penting untuk masa depan sepak bola Indonesia karena memiliki pengalaman bermain di liga top Eropa. Dengan tindakan yang tepat dan bantuan dari semua pihak, Emil Audero dapat menjadi bagian dari sejarah sepak bola Indonesia yang baru. Kita harus menunggu perkembangan lebih lanjut tentang kemungkinan naturalisasi pemain berbakat ini. Skuad Garuda semakin bersemangat. Dua pemain naturalisasi terkemuka di tim nasional Indonesia pasti akan meningkatkan sepak bola Indonesia. Dengan pengalaman dan kualitas yang mereka miliki, kedua pemain ini diharapkan dapat memperkuat lini dengan posisi yang serba bisa dan meningkatkan daya gedor tim. Publik sepak bola Indonesia semakin antusias menantikan debut kedua pemain ini dan berharap mereka dapat membantu timnas Indonesia menang di tingkat internasional. Potensi keduanya untuk menjadi bintang sepak bola Indonesia di masa depan sangat besar, terutama jika mereka memiliki dukungan penuh dari pendukung mereka. Kita harus menyambut kedatangan dua bakat muda ini dan berharap mereka dapat membantu timnas Indonesia U20 mencapai prestasi luar biasa. Sebuah media Belanda terkenal, Voetbal Premier, belum lama ini mengatakan bahwa dua pemain berkelas A mungkin bergabung dengan timnas Indonesia, yaitu Rian Flamingo dan Milan Manhoef masuk ke dalam daftar tunggu timnas Indonesia, membuat pemain keturunan Jawa itu kembali menjadi perhatian media Belanda, Voetbal Premier. Sejumlah nama dibahas. Flamingo berpotensi didekati PSSI, begitu juga dengan Milan Manhoef. Sambung laporan tersebut. Di bio Instagramnya, Milan Manhoef menuliskan sematan bendera Indonesia berdampingan dengan Suriname dan Belanda. Reading the Ball mumpuni berpostur 1,87 meter. Bek ini dikenal memiliki kemampuan baca bola yang luar biasa. Rian Flamingo lihai dalam membaca gerakan lawan dan tanpa bola. Dengan melakukan sliding tackle, dia dapat melakukan pressure hingga keputusan genting karena badannya yang tinggi. Selain itu, dia sangat mahir dalam membaca bola udara melalui crossing dan skema bola mati. Atau bola umpan diukur dengan cara terobosan dan panjang. Lihai one-on-one tak hanya reading the ball. Postur besar dan tinggi Rian Flamingo memudahkan ia untuk duel one-on-one.
Dengan tak terburu-buru dalam ambil keputusan dan juga membaca setiap pergerakan lawan baik, dengan maupun tanpa bola menjadi keuntungan yang didapat timnas Indonesia jika menaturalisasinya. Selain itu, dengan postur tinggi dan besarnya, lawan akan mudah dijatuhkan dengan cara melakukan body crash atau cukup menutup pergerakannya saja. Ryan Flamingo dikenal dengan kecekatannya dalam melakukan overlap. Hal itu dapat dibuktikan dengan statistiknya yang selalu catatkan gol di setiap tim yang dibela.